Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gazali Rafsanjani. Saya dari Universitas Batam semester 8. Hari ini saya akan membahas tentang perancangan sistem pentanahan Gardu Indo. Baik, hari ini saya akan membahas tentang perancangan sistem pembumian Gardu Indo. Oke, sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang Gardu Indo. Gardu Indo adalah sebuah tempat atau sebuah tempat perkumpulan peralatan-peralatan listrik yang berfungsi sebagai penyambung antara sistem tegangan tinggi atau transmisi atau tempat menurunkannya sebuah tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, tempat perkumpulan data-data kelistrikan sebuah distribusi. Nah, saya akan membahas tiga bab. Yang pertama adalah fungsi pembumian gardu induk, yang kedua menggambar sistem pembumian gardu induk, yang ketiga adalah pembumian tipe grid. Nah, yang pertama, pembumian pada gardu induk sebenarnya fungsinya sebagai sebuah pelindung untuk peralatan-peralatan pada gardu induk, yaitu untuk mencegah meluasnya sebuah gangguan yang timbul dari sebuah peralatan listrik maupun dari luar peralatan listrik, sehingga peralatan listrik pada gardu induk dapat berjalan secara handal dan berkesinambungan. Yang kedua, menggambar sistem pembumian gardu induk. Nah, pada gardu induk sendiri itu terdapat banyak sekali peralatan-peralatan listrik seperti trafo, CT, PT, tiang transmisi, arrester dan sebagainya. Nah, peralatan-peralatan ini disambungkan oleh sebuah konduktor, di mana konduktor ini yang akan ditempelkan pada tanah atau kita sebut dengan pembumian. Nah, pembumian ini ada beberapa jenis. Salah satunya adalah beberapa tipe. Salah satunya adalah driver root, counterpoise, ada grid root dan sebagainya. Nah, pada penggambarannya atau bagaimana kita menganalisa sebuah pembumian pada gardu induk, pertama kita harus mengumpulkan data pentahanan jenis tanah. Yang kedua, data teknis generator dan trafo. Yang ketiga adalah layout pembangkit. Nah, setelah itu kita menentukan tahanan jenis tanah yang pada gardu induk itu, jenis tahanannya pada tanah. Setelah itu kita menghitung arus gangguan terbesar pada tanah. Setelah itu penentuan ukuran konduktor yang akan kita tanamkan. Nah, selanjutnya kriteria tegangan sentuh dan tegangan langkah yang diizinkan. Nah, setelah itu kita baru merancang sistem pengentahanan grid root-nya, karena grid root sendiri yang paling banyak digunakan. Setelah itu perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah. Setelah itu kita hitung lagi tahanan grid root-nya. Kalau tegangan sentuhnya lebih kecil, tegangan sentuh sebenarnya lebih kecil dibanding tegangan sentuh yang sesuai dengan aturannya, maka bisa kita lanjutkan. Setelah itu tegangan langkahnya juga. Setelah itu baru kita detailkan data perencanaan detail yang kita pilih. Nah, tegangan sentuh sendiri dapat kita hitung dengan rumus ET70 sama dengan 1000 ditambah 1,5 CS kali PS dikali dengan 0,157 dibagi TF, di mana ET57 adalah tegangan sentuh untuk berat badan manusia sekitar 50 kg, ET70 adalah tegangan sentuh untuk berat badan manusia sekitar 70 kg, CS adalah faktor reduksi nilai resistivitas permukaan tanah, di mana PS tahanan jenis permukaan material, dan TF durasi atau lama gangguan pada waktu pemutusan. Nah, ada juga tegangan sentuh sebenarnya yang dapat dihitung dengan rumus ET sama dengan P dikali KM dikali KI dikali IF dibagi LM, di mana ET adalah tegangan sentuh, P adalah tahanan jenis tanah, KI adalah faktor ketidakmerataan kerapatan arus, KM adalah faktor geometrik tegangan mesh, IF adalah arus gangguan ke tanah, LM adalah panjang total penanaman konduktor efektif. Tegangan langkah juga dapat dihitung. ES70 atau langkah ke-70 dari titik groundingnya itu 1000 ditambah 6 CS dikali PS baru 0,157 dibagi TF. Tegangan langkah sebenarnya juga dapat dihitung dengan
P dikali KS dikali KI dikali IF dibagi IS, di mana KS adalah faktor geometri tegangan langkah dan LS total panjang efektif konduktor yang ditanamkan. Nah, pembumian tipe grid. Pembumian tipe grid sendiri dia adalah sebenarnya gabungan dari tipe driven root ataupun dan counterpoise, di mana driven root ini bentuknya dia melurus ke bawah, stick groundingnya itu ditanam secara terus melurus ke bawah ke dalam tanah. Kalau counterpoise itu dia secara vertikal di dalam tanah sekitar 90 cm, baru diarahkan ke kanan kiri. Nah, kalau grid root sendiri dia gabungan antara dua itu, jadi bentuknya seperti jaring di mana disambungkan dengan besi-besi tembaga. Lalu di beberapa titik tembaga itu disambungkan menggunakan stick grounding lagi ke bawah ke dalam tanah. Nah, setelah bentuknya sudah jadi sesuai perhitungan, baru disambungkan kepada trafo. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pada sebuah Gardu itu sangat dibutuhkan sebuah pentanahan, yang dimana pentanahan ini berfungsi sebagai pelindung untuk peralatan listrik agar peralatan ini dapat bekerja sesuai dengan kebutuhannya.